Karena coba dipikir-pikir, hari ini perusahaan hampir tahu semua tentang kita. Mereka tahu alamat rumah, nomor HP, rekening, wajah dan ciri-ciri kita. Dan anehnya kita menganggap itu normal. Cukup dengan isi formulir, upload KTP, scan wajah untuk absensi, selesai. Tanpa harus tahu di mana data itu disimpan. Apakah data itu benar-benar aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 23090350053, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kebocoran data karyawan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sekarang, hampir semua perusahaan menggunakan HIRIS atau Human Resource Information System. Sistem ini menyimpan data pegawai, absen, gaji, BPJS, sampai dengan data keluarga karyawan. Tujuannya memang bagus, lebih cepat, lebih praktis, dan lebih efisien. Tapi masalahnya, semakin banyak data yang disimpan secara digital, semakin besar pula resiko data yang akan bocor. Ini bukan cuma teori, karena menurut laporan ABM tahun 2024, rata-rata kerugian akibat kebocoran data mencapai lebih dari 4 juta dolar AS untuk satu kasus. Bayangin kalau terjadi pada perusahaan yang besar yang memiliki ribuan pegawai. Dan lebih mengkhawatirkannya, Indonesia pernah masuk ke dalam negara tingkat kebocoran data tertinggi. Kita sering melihat data pelanggan bocor, data aplikasi tersebar, bahkan data instansi dan perusahaan. Artinya, keamanan di Indonesia ini masih menjadi tantangan besar. Dan ketika data bocor, yang terancam bukan perusahaan, tapi kehidupan pribadi pegawai juga tidak terancam, karena data itu bisa dipakai untuk penipuan online, pencurian identitas, sampai dengan hacking akun. Yang sering terjadi saat data bocor, orang langsung mencari siapa yang salah. HR disalahkan, tim IT disalahkan, bahkan perusahaan disalahkan. Padahal masalahnya jauh lebih kompleks, karena cyber attack hari ini tidak selalu menyerang komputer. Kadang mereka menyerang manusia melalui email palsu atau link jebakan. Dan ironisnya, kebanyakan kebocoran data justru terjadi karena human error. Password terlalu lemah, klik link sembarangan, atau bahkan membagikan akses ke orang lain. Jadi sebenarnya, keamanan data bukan soal teknologi, tapi juga kesadaran manusia. Tapi di sisi lain, perusahaan juga tidak bisa lepas tangan, karena ketika perusahaan meminta data pribadi karyawan, mereka harus punya tanggung jawab untuk melindungi data itu. Karena data pribadi karyawan bukan sekedar angka, di balik data itu ada privasi dan ada rasa aman. Dan menurut saya, inilah refleksi yang paling penting hari ini. Kita terlalu fokus mengejar kemudahan digital, tapi lupa bertanya, apakah privasi kita benar-benar aman? Karena semakin modern teknologi perusahaan, semakin banyak pula data manusia yang dipertaruhkan. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan hacker, tapi masyarakat yang selalu menganggap kebocoran data sebagai sesuatu yang normal. Jadi kesimpulannya, kebocoran data bukan hanya sekedar tanggung jawab satu pihak saja. Perusahaan harus memperkuat sistem keamanan, HR harus menjaga kerahasiaan data pegawainya, tim IT yang harus meningkatkan cyber security, dan karyawan juga harus lebih sadar pentingnya privasi digital. Karena di era sekarang, data pribadi adalah aset, dan sekali data ini bocor, yang kehilangan bukan informasi, tapi juga rasa aman. Sekian